Tapi orang terbaik tidak akan punya ruang untuk mengerjakan apapun apabila tidak diberi waktu untuk memimpin. Oh iyalah. Paham ya? Iyalah. Iya kan? Coach kasih solusi. Hari Ahad, Coach Rene hadir lagi seperti biasa membawa solusi untuk para bos-bos dan karyawan. Solusi. Coach, Siap. kalau ngomongin yang last week itu kan organization fair. Gokil ya. Waduh, rame. Sebelum baca komen, kita bahas gini. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu kan kebagi menjadi 3. Yang gue tahu nih ya. Iya. Perusahaan BUMN. Betul. Milik negara. Milik negara dong. Di dalamnya juga ada termasuk milik pemerintah daerah. Ya, oke. Kayak BUMD 1, 11, 12. Oke, BUMN, BUMD. Milik negara lah. Oke, yang pertama perusahaan yang milik negara. Yang kedua multinational company. Betul, asing itu. Ya. Dan yang ketiga perusahaan keluarga. Iya, betul. Yang banyak sekali di dalamnya. Apanya? Nama-nama yang sering kita tahu bersama. Kenapa kau bertanya itu dari Salim? Oh salah ya. Maksud Coach Rene dari Salim. Oh suruh Salim. Atau dari Wijaya? Ya memang saya pernah ke Jalan Wijaya di Jakarta Selatan. Jangan dipancing dong. Nah dari ketiga perusahaan-perusahaan model seperti ini, apakah memang ternyata di dalamnya ini ada organization fear gitu? Organization fear dari itu bisa terjadi di mana aja. Kan tadi kita juga nanti sebaiknya juga bacain komen-komen yang masuk ya. Ada beberapa yang nanya peristiwa-peristiwa yang dialami terkait dengan organization fear ya. Yeah. Tapi juga akhirnya karena lo bertanya begini, gue juga kepikiran ini berasal dari perusahaan apa ya? Tapi kalau gue pengen tanya lo dulu ya, di antara yang 3 yang tadi lo bilang gitu, kalau lo sekarang harus cari kerja, lo milih yang mana dan kenapa? Astagfirullah. Aduh berat banget ya. Ada lagi yang keempat. Apaan perusahaan lagi? umat. Apa IPO? IPO. Ya, perusahaan umat kan. Perusahaan menarik umat. kan. Yang udah IPO lah ya. Banyak, ada beberapa yang terseok-seok juga ada, macam-macam. Oh gitu. Duh yang mana ya, masing-masing mohon maaf ya kan gak ada yang sempurna. Kalau perusahaan keluarga, aduh sensitif banget sih omongannya. Tapi kalau masuk perusahaan keluarga, lo kan pernah di perusahaan keluarga sebenarnya kan? Oh yang mana? Loh. Oh yang di Tamrin itu kan perusahaan keluarga. Iya enggak? Iya, sebenarnya itu perusahaan keluarga. Enggak dong Coach. Iya dong. Enggak, paling cuma 2 generasi, sisanya kan temennya. Iya, tapi tetap maksudnya itu perusahaan keluarga, keluarganya. Ini bisa cek ya historicalnya dari kerja di mana supaya lo bisa cek. Jadi lo paling kayak gini, enggak, lo dalam ngomong tuh lo udah bisa ngerasain kerja di perusahaan keluarga tuh kayak gimana. Aduh deh. Kerja terus MNC lo pasti banyak berinteraksi juga kan. MNC-nya multi level company. MNC sebutan multi level company atau perusahaan asing gitu. Oh, kirain lo perusahaan. kan pasti sebagai MC kondang pernah diundang sama kita, sebut aja nggak apa-apa lah ya. Iya boleh. Siapa tahu dia juga nanti beriklan di sini gitu kan. Danone gitu kan, Coca-Cola ya kan. Betul. Terus model-model yang seperti itulah. Ya kan, pharmaceutical juga banyak banget gitu. Lo pasti pernah berinteraksi sama mereka. Oh iyalah. Iya kan? Dan BUMN juga gue yakin lo bahkan duduk sama menteri aja juga udah pernah gitu kan. Iya betul. Pak Erick Thohir, bismillah komisaris gitu kan. Nah, lo pilih yang mana? Aduh udah di-mention lagi kan, lu pernah dulu di perusahaan keluarga. Kalau mereka ngecek LinkedIn kan. Ya gak apa-apa. Ya udah deh aku bilangnya perusahaan keluarga aja deh. Cari aman. Situ cari aman ya. Aduh. Tapi lo serius di perusahaan keluarga itu gak pernah ngerasain organization fear? Tolong dicek ya. Oh? Dia lada lamban nih kalau udah ditanya ya. Kalau nanya tuh cepet banget, kalau ditanya tuh lamban ya. Kan perusahaan gue kan media juga. Ilmunya gue ambil dari sono. Kalau ilmunya gue ambil dari sono, tiba-tiba nanti media kita diboykot. Iya benar juga. Tahu diri lah. Nanti kan kok gitu dari kamu belajar di sini loh standard operationnya. Sekarang kamu pakai di situ. Dan itu kepake banget. Kepake. Jadi satu hal yang lo syukuri adalah apapun yang lo ketahui sekarang itu juga didapat dari perusahaan keluarga yang itu kan. Betul. Walaupun belum tentu semua perusahaan keluarga seperti itu. Benar kan. Nah, coba bedanya dulu deh, Coach. Apa sih kita kesampingin dulu ketakutan dalam sebuah organisasi, kita kesampingin dulu. Tapi maksudnya dari segi operationnya, dari segi tektokannya, simpel dulu deh. Dalam organisasi itu yang paling penting kan mekanisme pengambilan keputusan nih. Iya. Betul kan? Itu satu. Dan kedua, objektif mereka apa? Sekarang gue kasih gambaran ke lo. Ini kita gak usah sebut nama perusahaan ya. Kita sebut aja perusahaan yang bergerak di industri perminyakan.
Kan udah ketahuan, gak usah sebut namanya. Gak usah sebut nama, gak usah sebut kan nama. Udah ketahuan apaan? Kan udah ketahuan. kan kita ngelihatnya dari gini deh, nomor satu ya. Berapa lama CEO-nya menduduki tampuk pimpinannya? Iya. Ada perusahaan yang CEO-nya di industri perminyakan itu sampai 18 tahun rata-rata. Oke. Jadi kalau dari menghuni posisi ini tahun 2022 diperkirakan secara average 2040 dari selesai. Memang itu angka 18 tahun tuh udah 18 tahun. Pasti mutlak gitu. Loh, ini rata-rata. Jadi ada yang 20 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 23 tahun. Jadi emang panjang-panjang. Okay. Ini satu ya, ini di luar negeri, di Amerika Serikat. Terus ada yang juga yang di Inggris. Tapi yang di Indonesia, perusahaan perminyakan ini itu 19 bulan. Hah? Jadi gue tanya ya, sekarang gue tanya ke lo ya, nggak sampai 2 tahun. Sekarang gue nanya ke lo, sekarang gue cuma nanya ke lo kan orang, maksudnya gini, lo ngerti manajemen tapi lo nggak pernah belajar manajemen sampai doktor gitu. Oh iya. Bandingkan perusahaan yang satu ada satu CEO yang bertahan selama 18 tahun, yang satu CEO-nya 19 bulan. Kira-kira lebih stabil yang mana? Stupid question, maaf ya, pertanyaan bodoh ya. Stabil yang mana? Yang lama dong. Ya, iya jelas. Kenapa? Iyalah. Karena lo bisa memastikan bahwa bos lo itu akan ada di sini untuk waktu yang sama, untuk waktu tertentu. Iyalah. Sementara yang satu baru dia mulai mengaplikasikan, bahkan nggak mengaplikasikan, baru mulai kenal sama anak-anak buahnya. Apalagi ini kalau perusahaan yang besar sekali, ya kan? Terus belum sempat melakukan tindakan-tindakan yang efektif, udah diganti lagi. Nah, itu ukurnya dari mana? Nah, gue cuma kan ada mind mapping dulu, sabar, tenang. Gue kasih tahu dulu. Kalau perusahaan keluarga, kecenderungannya adalah nomor satu sangat stabil. Karena pemiliknya kan nggak berubah-ubah. Kecuali pemiliknya memutuskan untuk, gue udah bosen di industri ini, gue jual deh. Ada waktu itu di industri rokok. Ya kita sebut aja nggak apa-apa ya, Pak Sampurna kan kemudian menjual ke Philip Morris gitu kan. Tapi secara umum selama dia masih memiliki, biasanya dia mempercayakan tampuk kepemimpinannya di dia sendiri, di keluarga dia sendiri atau di profesional. Jadi lebih stabil. Paham nggak? Makanya waktu gue pernah yang kemarin itu lama itu di situ stabil karena lo predictable, lo clear apa yang diharapkan tahun ini dengan tahun depan clear. Kalau bos lo maunya profit tahun ini, tahun depan pasti maunya profit. Kalau bos lo pengennya growth tahun ini, tahun depan pasti maunya growth. Tapi kalaupun ada perubahan, lo udah ngerti karakteristik untuk berinteraksi sama dia, nggak perlu nyocok-nyocokin lagi setiap tahun. Betul? Iya, betul. Bandingkan di perusahaan yang rata-rata, gue harus sebut dengan sangat menyesal, ini problem besar memang BUMN. Yang sangat sering berganti kepemimpinan. Bisa jadi pertimbangan itu dibuat untuk memastikan orang terbaik. Tapi orang terbaik tidak akan punya ruang untuk mengerjakan apapun apabila tidak diberi waktu untuk memimpin. Oh iyalah. Paham ya? Iyalah. Ya kan belum kelihatan. Iyalah. Dan kita jadi bertanya-tanya apakah memang alasannya hanya kinerja. Karena kalau hanya kinerja, hitungan beberapa bulan itu tidak cukup untuk menakar kinerja. Namun kemudian kita mengerti bahwa ternyata bisa jadi karena posisi yang menunjuk para BUMN itu kan juga kementerian. Kementeriannya kan juga nggak lama. Paling lama 5 tahun. Bahkan dalam 5 tahun bisa beberapa kali berganti. Jadi lu bisa bayangkan nggak? Pada saat ada perubahan di atas, di bawahnya semua ikut berubah. Iyalah. Benar nggak? Iya. Nah, ini challenge paling besarnya adalah stabilitas. Oh ya, kebayang gue. Apakah organization fear lebih besar kemungkinan di mana? Dua-duanya bisa terjadi. Cuman lebih apesnya kalau lo di perusahaan family, di perusahaan keluarga, pada saat organization fear itu terjadi, ya lo stuck di situ. Dan lo nggak bisa berharap sesuatu berubah. Kabar baiknya kalau lo di BUMN, apabila ada organization fear, atasan lo diganti, peluang untuk memperbaiki itu lebih besar. Menarik ya, ada pluses minusnya ya. Nah, terus lo nanya ke gue sekarang, gimana dengan perusahaan apa tadi yang multinasional ada di tengah. Karena biasanya mereka benar-benar fokusnya kalau perusahaan multinasional, katakanlah kasih solusi Malaysia atau kasih solusi Turki, lo kan nggak mungkin punya
kapasitas untuk ngecekin tiap hari. Kalau di Turki aja time zone-nya udah beda, bener nggak? Oh, iya. Jadi yang lo bisa lakukan paling ngecek tuh setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun mungkin lo panggil para kasih solusi Malaysia, kasih solusi Turki. Aminin dong, amin ya Allah. Kasih solusi Amerika, amin, ya kan? Kasih solusi Suriname, ya kan? Kasih solusi Belgia untuk ke Jakarta untuk meeting ketemu sama lo. Dan di situ semuanya membandingkan. Jadi artinya apa? Lebih stabil. Karena lo juga tidak punya kapasitas untuk masuk terlalu dalam kepada mereka, dan lo tentunya ingin mempercayakan selama-lamanya pada orang yang lo percaya. Kalau dia udah nggak lo percaya, ya lo tinggal lihat bukti-buktinya, indikatornya gimana, ya lo ganti aja. Jadi dia di tengah. Iya, gue nangkap. Kenapa dia di tengah? Karena memang perusahaan yang asing atau multinasional company. Karena memang dari orang asing yang nggak tahu peta di Indonesia, sehingga harus mempercayakan kepada orang Indonesia yang ngerti kanan kirinya, dan kalau dia terpercaya dalam menjalankan, nggak ada alasan untuk ganti dia. Loh, kenapa nggak dilakukan dengan yang lainnya? Sama aja dong. Oke, misalnya perusahaan BUMN. Tapi kan BUMN maksudnya begini, menterinya ada di sini, ya kan? Asisten menterinya, wakil menterinya ada di sini. Semuanya saling lihat-lihatan. Oh iya deh. Paham nggak? Iya. Jadinya kinerja itu bukan hitungan tahun, kinerja itu bisa jadi hitungan bulan, atau bahkan hitungan pekan, atau bahkan hitungan hari. Masa sih hari, coach? Iya, maksudnya gini, kalaupun ada hari ini, ada hari di mana mestinya launch barang tertentu, nggak berhasil, itu bisa jadi alasan lo keluar, lo diganti. Ini baru menjabat nih. Iya. Tiba-tiba ada, kita nggak tahu sebelumnya dia mau ada launch apaan lah, kan? Lo bisa, kita kan baru masuk. Iya, tentunya ada harus menakar dari case by case-nya. Gue yakin juga nggak zolim. Ya, kawan-kawan yang mengganti dan diganti itu juga bukan karena kezoliman, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan. Cuman pertimbangannya kok gue melihat tidak mungkin hanya kinerja. Karena kalau kinerja nggak cukup waktu orang untuk melakukan kinerja. Oke. Dan sebelum waktu itu terjadi udah diganti. Apakah bisa sih, Der? Ya mungkin kadang-kadang bisa gitu ya. Ada karyawan baru, emang kalau dia kurang ajar banget mungkin emang harus diganti gitu ya. Tapi baru 2 pekan gitu kerja sama lu, terus lu ganti aja. Kenapa dia nggak perform? Lu nggak bisa dong ngomong nggak perform. Baru 2 pekan, kenapa lu pilih juga di pertama? Lah iya, bener nggak? Kenapa lu pilih dia waktu itu? Gimana seleksi lu? Problemnya bukan problem di kinerja, problemnya ada di problem rekrutmen lu berarti. Lu ngerekrut apa sih? Siapa yang lu rekrut? Kok bisa sesalah itu? Maksudnya gitu. Paham ya? Jadi kalau kita sekarang lihat kabar pergantian BUMN, BUMD, harus dipahami bahwa belum tentu itu urusan kinerja aja. Politik? Ya pasti. Kita nggak bisa naif mengatakan tidak. Tapi kasihan kan, karena organisasi ini membutuhkan stabilitas. Jadi kalau kawan-kawan yang memang opportunity-nya adalah kalau orang yang tidak merasa butuh-butuh amat stabilitas, masuklah ke organisasi-organisasi itu. Dan kabar lainnya adalah biasanya yang diganti itu kan hanya di level atasnya. Di bawahnya nggak sesering itu pergantiannya. Itu juga kabar yang baik juga. Jadi nggak terlalu shaky. Cuman punya dampak nggak? Punya. Apalagi sama organization fear. Oke. Ini sebelum kita bahas mengenai komen, ini menarik ya. Tadi kan ada atas, ada bawah-bawahnya segala macam. Ngomongin organization fear. Gini, artinya kan mungkin ada sikut-sikutan politik dan lain sebagainya. Selalu. Ya, masih kan politik kenapa? Ya. Kenapa politik kantor itu terjadi? Buat yang suka bertanya. Buat apa, jabatan? Iya, politik kantor itu adalah untuk mendapatkan interest dia, cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, tapi seringkali ini terjadi karena ada ketidakjelasan, nggak clear organisasi ini misinya apa. Sehingga pada saat misinya nggak clear, ya udah sikut-sikutan. Karena yang penting bukan mencapai misi, yang penting gue ada di atas. Masih gitu ya. Yang penting gue nggak diganti. Yang penting gue di sini selama-lamanya. Yang penting lo nggak jadi ancaman buat gue. Itu jadi office politik, organization fear lah itu sebenarnya. Betul. Yang atas itu semakin mendominasi, nggak mau tahu. Yang bawah masa bodoh. Terserah dia yang atas mau ngapain. Nah ini menarik nih coaches. Lagi-lagi sebelum kita baca komen, ini komennya luar biasa loh. Tapi gue penasaran bentar mengenai ketakutan dalam di organisasi. Kenapa yang selalu diganti bagian komisaris utama dalam sebuah, let's say, BUMN atau perusahaan-perusahaan. Presiden direktur juga, direktur dan komisaris, dua itu. Nah gini, kenapa nggak kasih kesempatan yang bawahnya ketika dia menjadi wakil, dia naik dari benar-benar dia lah misalnya ada ASN, dia naik terus. ASN beda lagi. Beda. ASN itu adalah di pemerintahan. Kalau ini adalah badan usaha milik negara. Karyawannya bukan ASN. Karyawannya itu adalah
karyawan BUMN, tapi mereka bukan pegawai negeri ya. Oke. Gitu. Dapat tadi agak bingung tuh. Gua tuh. Nah, kenapa nggak ngambil yang dari bawah organisasi? Kenapa selalu atasnya mulu sih diganti-ganti? Nggak selalu. Ada juga yang dari bawah. Cuman dalam prakteknya, gue nggak pernah baca kajian yang mendalam tentang ini sih. Berapa persen yang dari luar, berapa persen yang dari dalam. Kalau guts feeling gue, dan guts feeling gue mungkin salah kawan-kawan, kalau ada yang punya risetnya tolong dibagi ke gue. Kayaknya 70% dari luar. Bahkan lebih. Lah ya itu. Apa reasonnya tuh apa? Yang paling nggak percaya sama orang yang di dalam yang udah meniti karir luar biasa, padahal dia cenderung lebih lama loh. Kalau saya berbaik sangka, bisa jadi karena dibutuhkan disrupsi. Orang dari luar membawa cara pandang yang berbeda untuk kemudian bisa menggerakkan organisasi. Tapi kan yang di dalam juga udah lebih paham petanya, Coach. Betul. Sehingga memang baiknya gimana? Baiknya bukan orang dalam orang luar sih. Baiknya orang terbaik yang dipilih. Wah, orang yang paling relevan. Itu keren. Dan orang yang paling relevan itu belum tentu selamanya relevan. Ada organisasi yang pada tahap ini membutuhkan eksplorasi lebih banyak. Paham beda ya, kalau organisasi ada eksplorasi, ada eksploitasi. Eksplorasi itu cari bentuk bisnis baru, cari pemasukan baru. Kasih solusi udah dapat pemasukan dari YouTube, udah dapat pemasukan dari yang besar dari iklan. Kita mesti butuh yang lain deh. Kita butuh misalnya dari training. Nah, itu eksplorasi. Pada saat organisasi seperti kasih solusi ingin fokus kepada eksplorasi, maka mungkin yang dibutuhkan karakteristik leadernya beda dengan yang biasanya cuma eksploitasi. Paham bedanya? Karena kalau eksploitasi itu udah predictable, best practice, pengulangan. Cuman lebih efisiensi aja. Asal lebih efisien, untungnya lebih gede. Tapi ada batasnya. Kayak gue baru balik dari Balikpapan, kilang-kilang minyak yang di sana itu sudah sekarang tinggal dari kapasitas utamanya dulu 30% di bawahnya. Jadi lebih sedikit. Apakah itu udah nggak bisa diambil? Ya enggak. Tapi eksploitasi jalan terus. Tapi sekarang kebutuhannya adalah cari sumur yang lain dong. Masalah supply chain. Nah, kalau eksplorasi itu ada kemungkinan salahnya besar. Kalau kemudian di sisi eksploitasi lo salah dihukum, kalau di eksplorasi lo salah dihukum, nggak ada lagi yang mau ngerjain. Karakteristiknya beda. Ya. Nah, ini yang butuh dipahami. Gitu. Baik itu untuk perusahaan BUMN ataupun perusahaan asing ataupun perusahaan keluarga. Cuman bedanya kalau di perusahaan keluarga keputusannya clear. Keputusannya adalah dari bos yang punya perusahaan itu. Tinggal lo pahami aja. Kalau organisasi ini punya bapak, ibu, anak 1, anak 2, mantu 1, mantu 2, yang mutusin yang mana nih? Lo pinter-pinternya. Tapi biasanya politiknya nggak berubah dari itu. Cuma itu perusahaan keluarga. Itu sisi positifnya dong. Sisi positif, lebih predictable dan lebih stabil. Kecuali kalau katroknya stabil. Paham ya? Katroknya stabil dan tuh gimana? Kalau katroknya stabil, perusahaannya tuh dalam waktu tidak terlalu lama akan bubar sih. Karena lo ingat ya, generasi pertama itu membangun, generasi kedua itu mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Ada ya, lo pernah dengar itu? Tahu. Nah, ini juga kerap terjadi karena itu. Tidak ada pembagian yang jelas. Ini nggak berlaku umum, tapi ini kalau kekatroan itu distabilkan, dibiarkan, ya udah. Dalam waktu tidak terlalu lama yang bubar perusahaannya. Iya. Dan perusahaan sehebat-hebatnya perusahaan keluarga dia nggak punya dukungan negara. Tapi BUMN itu kan punya dukungan negara. Dia kepanjangan tangan negara. Makanya kemudian dalam kondisi paling buruk sekalipun ya didukung. Iya, kayak kemarin kan kasusnya Garuda Indonesia yang mau pilot. Iya. Tapi ternyata itu CEO-nya jagoan kalau bisa diundang itu. Iya, tapi kan akhirnya kan dukungan dari negara juga Masya Allah kan. Pasti. Dan menurut gue sebagai orang Indonesia, kalau lo nanya gue, pride itu kadang-kadang sebagai anak bangsa harusnya lebih besar daripada cuma sekedar untung rugi. Ya, punya Garuda itu menurut gue lebih baik. Nah, next time cari CEO yang kayak yang sekarang ini aja yang lebih baik gitu. Siapa sih CEO-nya? Lo Google, gue lupa juga namanya, tapi ya? kiprahnya tuh keren banget karena dia ahlinya turning around gitu. Nah, ini yang menurut gue dia pas. Pemilihan dia tuh top. Gitu. Apakah semuanya seperti itu? Sayangnya enggak. Dan ya namanya juga orang punya kadang-kadang lo bikin keputusan benar, kadang-kadang lo bikin keputusan enggak benar gitu. Cuma ini
ini PR kita sih, PR kita sebagai orang yang ada di Indonesia. Kalau lo sekarang pertanyaan, lo milih yang mana? Jawaban itu sebenarnya trick question. Lo mau milih kerja di mana? Karena bahkan perusahaan keluarga pun nggak sama antara satu perusahaan keluarga yang satu dengan yang lain. Coba versi Coach Rene. Solusi dong berikan pada saya. Kasih solusi. Nomor 1, lo pahami dulu diri lo. Sebaik-baiknya. Jangan cuma pahami nafsu lo. Nafsu lo gue pengen jadi direktur. Siapa perusahaan manapun yang menawarkan gue direktur, gue ambil, gue tomplok. Ngaco. Kenapa? Karena lu membiarkan nafsu lu yang bicara. Dan pada saat orang membiarkan nafsu yang bicara, yang kemudian muncul adalah kesalahan. Kesalahan yang akan berdampak pada hidup lo. Ya kan? Jadi gimana? Kenali diri lo itu, kenali aspirasi. Misi lo apa sih? Jangan cuma cari kerja dong, cari misi. Punya misi nggak? Kalau nggak punya misi, cari dong. Ya, nggak apa-apa. Gue paham kok. Ini bukan hal mudah untuk dipahami, ditemukan. Tapi kalau lu sudah menemukan misi itu, pilihlah organisasi yang mewakili misi itu. Jadi lu tuh nggak cuman kerja atas dasar tunjangan, tapi kerja lu tuh atas dasar panggilan. Nggak transaksional. Kalau lu punya misi, ini kan ada kutu kupret di sini namanya Aldan ya, kita sebut aja gitu ya. Aldan tuh punya misi kepedulian terhadap, kayaknya sih mukanya Aldan gitu. Apa kan tuh? Anak muda, punya idealisme tentang ekonomi syariah. Masya Allah. Iya kan? Jadikan itu misimu, Aldan. Nggak cuman yang penting gue dibayar. Nah, pemahaman yang penting gue dibayar, yang penting gue manajer, yang penting gue direktur, yang penting gue dapat apa yang menurut gue berhak. Nah, itu ngaco. Jadi itu nomor 1. Pahami diri lo, bukan cuman pahami nafsu lo. Pahami tata kendali lo, lu gimana sih kalau keadaan lagi genting tuh lu responnya gimana? Lari-lari banci, panik gitu, atau lu model yang ayo saatnya kita sekarang coba tenangkan diri. Kan beda kan? Keren yang itu mah kalau punya pegawai begitu. Iya, makanya lu karakteristik yang mana sih? Lu mudah panik kah atau sebaliknya? Lu mudah putus asa kah atau enggak? Lu bisa menikmati ketidakstabilan atau lu emang butuh kestabilan? Kan ini bukan baik buruk. Bener nggak? Ini lu atau ini bukan lu? Nah, kalau lu kemudian model yang nggak kuat, kalau nggak stabil, ya lu suka panik atas ada isu dan segala macam, terus lu milih masuk ke perusahaan BUMN, something is wrong. Karena lu udah tahu karakteristiknya BUMN itu akan banyak perubahan. Apalagi sekarang. Dulu nggak kayak gini ya. Dulu zaman Pak Harto kan dia jadi presiden hampir 30 tahun, men. Stabil dong. Jadi seluruh BUMN zaman dulu itu kayak perusahaan keluarga. Oh iya. Dan sekarang kan udah berubah sejak reformasi. Dan ini bagian yang memang kita harus bayarkan. Cuman gue berharap ya, semakin banyak orang yang gokil, yang profesional, kepindahan antara orang dari perusahaan keluarga ke perusahaan asing, ke perusahaan pemerintah itu jadi sesuatu yang normal. Dan sebaik-baiknya organisasi adalah mendapatkan bukan orang terbaik ya, orang yang paling relevan dan terbaik saat itu. Mantap. Ini yang harus dikejar. Dan gue bersyukur karena BUMN udah nggak model kayak dulu. Kayak dulu kan ada bercandanya gini. Gajinya Bapak berapa? Oh, gaji saya segini. Tapi pendapatan saya. Nah, itu kan itu ngaco kan. Terus kemudian ada yang marah-marah lagi. Oh, jadi gue nggak boleh kaya. Yang boleh kaya cuma lo. Itu kan ngaco banget kan. Ya kita udah tahu sob gaji lo berapa. Kalau terus gaji lo 20-30 juta lo mamerin duit jam yang 5 miliar, something is wrong. Publik berhak bertanya lo dapat dari mana, dan lo nggak boleh marah ditanya. Karena lo mempertontonkan itu di publik. Bener nggak? Nah, jadi dengan sekarang pay scale tuh udah hampir serupa antara perusahaan BUMN, perusahaan asing dan perusahaan family berkeluarga. Pay scale-nya tuh serupa, comparable. Jadi artinya semua berpeluang mendapatkan orang, bukan yang terbaik ya, orang yang paling relevan dan terbaik saat itu. Yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Lebih sehat dong industri. Ini lebih sehat. Cuman masalahnya banyak orang nggak paham bahwa pay scale itu sudah disamakan. Disamakan tuh bukan lo bayar berapa gue bayar segini deh, enggak. Tapi kan ada salary survey. Jadi dengan mudah bisa kelihatan apakah lo overpaid, apakah lo udah pas, apakah lo underpaid. Baiknya ini juga diturunkan di level yang di bawahnya. Itu lebih keren lagi. Apakah ini udah terjadi semuanya? Belum. Tapi kita insya Allah akan menuju ke sana. Cakep ya? Siap, cakep. Ya udah kalau gitu kita cek aja nih. Orang ini gimana keresahannya pada di perusahaannya. Ya kan? Kita mau bahas ini. Iya, ini ada yang komen kebetulan. Boleh. Kan cocok nih. Dia kan tadi tentang keresahan-keresahan yang misalnya ada di perusahaan. Barangkali ntar ada yang
kasusnya memang bisa terjawabkan oleh Coach Rene kan. Nah boleh. Makanya kita cek aja nih. Ini komen-komen beliau ini komen di postingan kita yang pekan lalu. Oke, siap. Kita bahas aja sekalian. Boleh. Ya, namanya Sandre Handoyo. Kejadian nyata nih. Wah, depannya udah begitu nih. Kejadian nyata nih di kantor yang lama. Organization fear, lower level pada terima nasib, nggak berani ngomong tapi ngeluh terus. Lower level nih, oke, yang di bawah nih. Nah middle level, nah tengah-tengah cuma mendengarkan tapi nggak diteruskan dan tetap menekan. Karena post office kan dia ditekan dari atas, ya tekanan dari atas gue teruskan lagi ke bawah. Oke. Oh iya deng, template sih sebetulnya. Dan top level ya dari bawah, tengah, sekarang di atas nih, top management, top level lah. Takut sama kompetitor sampai pada saat mau resign diancam dan ditakut-takuti kalau nggak akan bisa berhasil. Setelah mantap berpikir 6 bulan, akhirnya keluar juga. Dan alhamdulillah kehidupan kantor dan kehidupan pribadi jadi lebih baik. Ini rekomendasi gue sudah dijawab sendiri. Jadi alhamdulillah Sandre, lo membuat hidup gue lebih ringan. Kawan-kawan kalau berhadapan dengan case seperti Sandre ini, hal yang paling baik adalah inget ya, daripada lo kerempongan menghabiskan energi untuk ada di tempat yang menghabiskan energi, lebih baik energi itu dipakai untuk cari kerja. Ini nggak sehat sih. Iya. Gitu. Dan salah satu contohnya udah disebut semua sama Andre ya di sini ya. Sama Sandre ya. Fokus pertama adalah lebih takut sama kompetitor ketimbang misi organisasi. Jadi kompetitor dikepoin terus, tapi lupa misi organisasi. Gimana sih? Dan panik. Panik kan. Jadi topnya itu panik, kenapa? Bukan panik kinerja perusahaan. Panik duit yang bisa dia bawa pulang. Gitu. Dan ini pembahasan gaji itu nanti bisa kita bahas tersendiri gitu boleh. Bagaimana gaji itu terbentuk untuk para eksekutif. Kan beberapa kali yang waktu case-nya ACT kita juga udah bahas gaji para BUMN ya. Nanti kita akan bahas lebih luas dari itu. Boleh. Tapi sebelumnya ini dulu ada pertanyaan lain nggak atau? Ada beberapa. Next. Coba next dan ini ya Nabil ya. Nabil Fikri. Permisi Coach Rene dan Bang Dery ya, silakan. Saya mau cerita tentang organization fear dan mungkin nyambung sama materi sebelumnya tentang ngelihat kesalahan sendiri. Jadi 2 atau 3 minggu ke belakang semangat kerja saya lagi kurang. Setiap harinya ngerasa mau udahan aja. Awalnya sih dimulai dengan feedback tentang kerjaan saya dari bos saya. Nah, di mana di situ saya di feedback kalau kerjaan yang saya buat kurang oke. Dan memang kurang oke karena memang belum sempurna. Tapi di saat feedback ini saya nggak terima dengan cara kritiknya. Walau saya sadar emang yang saya kerjain nggak sempurna sih. Semenjak hari feedback itu saya nggak berani menyampaikan pendapat saya lagi di rapat atau meeting. Makin hari makin saya ngerasa kinerja saya nggak bagus. Jadinya overthinking dan nggak ngerasa ada kemampuan yang mumpuni untuk bekerja sebagai posisi saya sekarang. Saya jadi bawaannya pengen udahan kerja aja dan nggak tahu mau apa lagi. Sekalian nanya ke Coach Rene dan Bang Dery, kira-kira saya sedang kenapa ya? Apakah ini tergolong organization fear? Dan kalau sudah begini, kira-kira saya sembuhnya pakai apa? Ini menariknya Nabil ya. Nabil ini kena, maaf ya kalau gue kemudian lari ke ranah spirituality, kena mental, kena waswasya. Ya, jadi Syaiton dibisiki bahwa lo nggak mampu, lo nggak bisa, ya kan? Ingatlah di dalam salah satu ayat nanti Dery bisa bantu atau kawan-kawan ada yang suka mengikuti acara ini bisa bantu dapat dari mana gitu bahwa setan adalah musuh kita yang nyata dan dia akan menggoda kita dari depan, belakang, kiri dan kanan. Ini dari kiri. Pada saat kegagalan lo satu, dia akan bisikin gini, ya emang lo nggak bisa. Ya udah nyerah aja. Gitu. Karena sebagaimana nama iblis itu kan asal dari katanya ablasa. Ablasa itu tahu ya, dari arti putus harapan. Jadi dia emang putus harapan dan lu nggak boleh putus harapan. Nomor 1, pada saat lu mendapat feedback, lihat itu sebagai satu hadiah bahwa sekarang lu tahu ada kekurangan, tapi bukan kemudian lu terfokus menyesali kenapa gue salah kemarin ya, karena lu kan udah nggak punya kuasa ngubah apa yang udah terjadi. Tapi lu punya kemampuan, diberi kesempatan untuk mengubah apa yang saat ini terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi nomor 1 dibuat lebih spesifik. Ini bukan organization fear, ini personal fear. Oh iya, soalnya dia juga udah nyebutin kalau dia overthinking. Iya, overthinking itu nggak salah ya. Overthinking about the wrong thing itu salah. Gua pakai bahasa Indonesia ya. Kebanyakan mikir itu nggak salah. Apalagi kebanyakan mikir tentang penciptaan bumi dan langit, kebesaran Allah, indahnya persahabatan, indahnya pernikahan, indahnya nikmat yang Allah berikan. Itu nggak salah sama sekali. Malah gue anjurkan
Lu mendingan overthinking ke situ. Oke. Tapi jangan overthinking untuk hal yang salah. Overthinking hal yang salah kesalahan. Ya kan, kesalahan orang ataupun kesalahan diri sendiri. Iya kan, move on. Lo gak bisa benahin kesalahan yang udah terjadi kok. Ya pastikan aja lo gak mengulangi itu. Tobat aja kalau lo emang yang salah lo. Kalau yang salah orang lain, maafkan. Selesai. Nah, cara improve-nya gimana? Nomor 1, buat kayak apa ya, kepada diri lo janji untuk tidak mudah mengungkapkan hal-hal yang berujung pada keputusasaan itu tadi. Ya, jadi kita tuh punya 2 problem, spiritual problem dan psychological problem. Kerap yang dilakukan itu hanya spiritual problem. Yang di-address itu hanya spiritual problem ya. Sholat, dari nggak sholat jadi sholat. Alhamdulillah. Tapi lu juga mesti memahami kalau lu kemudian terus melakukan hal-hal kesalahan-kesalahan yang sama, pahami psikologi yang mengantar lu pada kesalahan itu apa sih? Kan ada beberapa orang ya. Ini dari hasil coaching gue dengan beberapa orang ya. Ada yang kemudian dia punya masa kecil itu yang orang tuanya ya qadarullah senang mengkritisi dia. Tapi ujungnya dalam proses mengkritisi itu dia jadi nggak pede. Jadi kerap selalu ngerasa kurang, ngerasa nggak bisa, ngerasa gagal. So nomor 1 yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan bahwa dia sudah melalui masa kecil seperti itu. Dia akui dulu. Karena kalau enggak dia cuma jadi memori yang akan terus mempengaruhi. Tapi kalau diakui, iya, gue dulu itu seperti itu. Kenapa? Karena emang itu orang tua gue, bukan gue. Kalau gue udah membenahi secara psikologis, ketemulah dengan psikolog gitu, nggak ada salahnya. Jadi lo bisa memetakan itu sudah terjadi dan nothing you can do. Kan perilaku orang tua lo nggak kontrol, kesalahan lo udah nggak bisa perbaiki. Yang bisa lo lakukan adalah sekarang lo udah tidak hidup bersama orang tua lo. Tapi kan tidak semua orang harus kemudian menjadi lo perlakukan setiap feedback seperti orang tua lo mengkritisi lo. Nah ini jadi problem psikologinya perlu diadres juga, perlu dibenahi juga. Nah kadang-kadang orang cuma suka fokus kepada spiritual problem, tapi yang namanya psychological problem sama pentingnya untuk dibenahi. Imbang. Betul tuh. Orang kadang fokusnya di situ. Ini personal fear, bukan organizational fear. Malah menurut gua organisasinya kawan-kawan yang ada di situ berusaha bantu. Udah aman sebetulnya. Tuh, lihat dari angle lagi itu dong. Mantap. Next. Ini ada lagi nih kayaknya nih. Coba. Last one kita coba. Coba ya. Nah, Sandri udah. Coba cek lagi satu lagi. Coba. Nah, Ahmad Zaki. Saya kerja di salah satu perusahaan negara. Hal-hal biasa terjadi. BUMN nih, pas nih bahasa nih. Tapi sebelumnya mau nanya dulu siapa komisarisnya? Ahmad Zaki, tolong kasih kode. Ya, yang pertama conflict of interest yang dibicarakan di menit ke-5. Yang kemarin obrolan kita. Terus yang kedua adalah less professionalism, no integrity, makin tinggi. Terbukti kan? Terbukti nggak? Yang gue bilang tadi terbukti nggak? Iya kan? Jadi orang itu dipilih karena kedekatan, proximity. Salah gak sih milih orang yang lo kenal? Enggak ya. Itu gak salah. Tapi kalau kemudian lo memilih orang yang dikenal tanpa lo mau ngelihat ada orang-orang lain yang lebih baik, itu salah. Ini perlu dipahami ya. Gitu. Dan ini orang suka kadang-kadang kan, iya emang gue kenal dia, ya gak salah kenalnya. Tapi kalau kemudian ada calon-calon lain yang lo gak perhatikan karena lo terpaku pada dia, karena lo tahu dia akan mengikuti apa yang lo mau, something wrong. Ya, makin tinggi jabatan, makin nuansa politis makin tinggi. True. Bukan siapa yang bisa atau kompeten, tapi lo gerbongnya siapa? Bener. Iya lagi. Loh, kita udah bahas tadi di pertama kan? Makanya salah nggak? Loh, kalau kemudian gerbong ini mengarah pada direction yang baik, pada arah yang baik, salah nggak, Der? Ya enggak. Ya, kadang-kadang emang lu butuh bergerbong-gerbong, tapi terkait jawaban dari pertanyaanmu, masuk ke gerbong orang yang berintegritas. Iya, harusnya yang berintegritas, ya betul. Kalaupun kemudian arahnya itu artinya lo harus keluar dari organisasi itu, menurut gue itu pilihan yang lebih waras, lebih bertanggung jawab untuk kemaslahatan lo di masa depan. Dan bukan saja untuk kehidupan ini, untuk kehidupan kelak. Ingat ya, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, itu akan diminta pertanggungjawaban. Oh iyalah. Jadi kalau untuk yang perkara itu, menurut gue lebih baik kita black and white aja. Contohnya gimana? Contohnya? Pak Dery, kita duduk di sini sebagai teman ya Pak ya. Bapak tahu kan, saya udah berapa lama kenal sama Pak Dery. Terkait pembelian yang Bapak lakukan waktu itu, Bapak saya berikan diskon. Tapi diskon untuk Bapak aja, ya. Jadi perusahaan tidak perlu tahu. Kalau bisa dinaikkan. Kan ngaco. Paham nggak? Berapa banyak modelnya macam-macam Der. Markup,
Terus spesifikasinya dibuat beda, manipulatif, jadi sangat mahal. Memilih barang yang rombeng, yang udah jelas akan buruk buat organisasi. Kan ada bercandaan gini, Dar, kalau ada tukang duren, ya nawarin lo, yang satu itu durennya asem, kulitnya tipis, yang satu lagi kulitnya tebel, manis, lo pilih yang mana? Bodoh kan, bodoh ya. Pilih yang mana? Pilih yang tebel manis tapi tebel. Manis dan tebel kan? Tapi jawabannya gini, tergantung lu beli buat siapa. Kalau lu beli buat lu, pilih yang itu. Tapi kalau lu beli buat perusahaan, kalau lu bisa dapat duit gede daripada yang tipis dan asem, ya gue lakuin. Kan ntar gue bisa dapat duit, terus gue beli yang manis sakit dan tebel. Lu boleh ngomong sakit, tapi kalau itu terjadi di kanan lo, di kiri lo, di depan lo akan ngeliat itu sebagai hal normal. Dan ini yang kita coba lakukan, dikasih solusi. Secara tegas kita harus mengatakan salah itu salah. Iya. Lu punya akad lo. Baik lo direksi, komisaris, ataupun kutu kupret, remah-remah momogi, lo punya akad. Akad itu lo pikir yang menyaksikan itu hanya perwakilan perusahaan dan lo. Hey. Yeah. Dan suatu saat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau semakin lo keterlaluan, pertanggungjawabannya diminta di sini. Yeah. Dan lo masih mikir-mikir. Jadi kalau lo dikasih tawaran duren itu, ya udah nggak usah mikir, lo beli buat diri lo, kayak lo beli buat perusahaan lo, kayak do the right thing. Iya, yang paling baik lah. Pilih yang terbaik. Kalau nggak ada yang baik, cari yang lebih baik lagi. Jangan beli dulu. Paham nggak? Ini kan integritas. Masih ingat ya, bolak-balik yang dari Pak Sudirman gue akan ulangi ya. Masih ingat ya, kawan-kawan yang belum tonton, coba tonton itu. Yang baris paling bawah dikasih apa? SOP, betul? Iya betul. Clear. Iya kan, SOP. Yang tengah dikasih apa? Yang tengah dikasih kebijakan, policy. Yang paling atas etika, integrity. Dan integrity yang paling basic, kesadaran adalah bahwa lo diminta lo mempertanggungjawabkan semua perbuatan lo. Kalau lo masih nggak mempercaya itu, ya sudah, nggak ada lagi dong yang dari sama Rene bisa kasih tahu. Kita kan cuma bisa menyampaikan peringatan dan kabar baik. Kalau lo menaati itu, insya Allah lo akan dijanjikan tempat yang jauh lebih baik. Lo akan hidup di sana selamanya. Iya nggak? Iya. Tapi kalau lo melakukan yang sebaliknya, ya udah tahu lo akan direjam, lo akan diapain gitu kan, udah dikasih penjelasan. Kalau lo masih nggak mau dengerin itu, ya sudah, kita doakan aja supaya hatimu lebih lembut. Amin ya Allah. Ini para si level harus nonton ya. Anda yang patokannya tadi lo dapat etik dan lain sebagainya. Iya, dan ini clear lah, Dar. Iya kan, ini clear. Dan gue, Ahmad Zaki, makasih udah berbagi, dan gue jadi kayak dikonfirmasi. Ya. Ahmad Zaki sekarang adalah tugasnya menjadi terang di sana. Ya, itu kan ada pertanyaan di bawah. Iya. Tuh, ya kan. So my question is, kalau lo nggak punya pilihan, tiarap aja dulu, ya. Tapi jangan terlibat di dalam hal-hal itu. Jangan tanda tangan. Kalaupun dipaksa, lo mendingan keluar. Kalau lo dibilang gini, kalau lo nggak mau tanda tangan, lo keluar aja. Kalau lo nggak mau tanda tangan, lo di sini lo nggak naik pangkat, nggak apa-apa. Jauh lebih mulia. Lo jauh lebih mulia, Ahmad Zaki, beneran. Dengan lo mengatakan tidak pada yang buruk, pada yang lo tahu akan berujung buruk, bukan saja buat lo, buat keluarga lo. Ingat, harta yang nggak bener lo kasih makan ke anak kan. Dari udah sering ketemu Ustadz, apa yang terjadi, Der? Ya macam-macam, anak jadi sakit, apalagi suami istri berantem, apalagi harta nggak karuan habis gitu aja, padahal lah perasaan tadi ada duitnya nih, macam-macam. Gue kemarin waktu itu ke Aceh, Der. Ada satu orang yang biasa menemani salah satu, ya, kita nggak usah sebut instansinya, tapi pejabat yang kayaknya tuh gila banget, kayaknya gila, mati dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, hutang menumpuk, keluarga tercerai-berai. Ini gue dengar sendiri, Der. Padahal waktu kaya itu nggak ngebayang bisa ada di posisi dia seperti itu, nggak mampu bayar uang ini, dihabisi, habisnya. Dan percaya ya, Allah tuh maha kreatif untuk menghabiskan uang lo. Jadi jangan pernah berpikir lo bisa menyandarkan diri ke tabungan lo yang bisa cukup untuk 7 turunan ya. Mohon maaf ya. Gitu. Aku jadi ngomongnya kemana-mana ya Allah. Bener lo, gue sampai terkesima lo. Iya beneran. Maksudnya lo mau bawa sampai kemana sih gitu tuh harta? Ya. Nice. Ada lagi gak nih? Cukup sih. Cukup menurut ya? Gue, dan kita baiknya ini kan tadi ngomongin gaji ya, Der. Ya kan semuanya kan kita bahas tuh ternyata paling mentoknya tuh rata-rata nanti ujung-ujungnya ke gaji biasanya. Dan kita gini aja sebenarnya sih, Der. Pembahasan ini bisa kita lakukan. Ya, kita bisa bikin pembahasan soal gaji, baik itu di perusahaan
milik negara atau perusahaan? Boleh ya? Boleh. Sekalian aja kita bahas, maksudnya bahas gaji secara umum. Iya, lu underpaid, overpaid. Itu kan lucu tuh. Iya, seru-seruan tuh. Sebenarnya lu digaji di situ tuh harusnya seberapa sih layaknya? Soalnya kan gara-gara gini biasanya tuh gesekan-gesekan terjadi. Betul. Temen gue kan sama-sama BUMN nih misalnya, atau sama-sama perusahaan asing nih, ya sama-sama perusahaan keluarga ya. Kok lu segitu, gue segini, padahal golongan kita sama loh. Nah, mungkin kalau lo tertarik kasih tahu kali ya, boleh. Lo seneng nggak pembahasan tentang ini? Ya boleh mulai kepo-kepoin cerita-cerita pembahasan gaji ini sesuatu yang lo pengen denger atau enggak? Kita tanya aja ya. Boleh. Boleh. Kalau memang lebih detail lagi, kalau perlu kita bikin workshop. Boleh tuh. Iya, kita sekalian aja. Kita bahas tuh. Kan kemarin kan sempat kita workshop itu, alhamdulillah banyak yang ngikut tuh terkait dari pilih jadi pegawai apa pengusaha. Sekarang kita lebih kerucutin lagi. Boleh. Bicara soal duit dan gimana caranya lo punya strategi yang barokah untuk bisa meningkatkan pendapatan. Gitu cakep. Kita Tapi bahas. Duit kita bahas berikutnya ya. Iya, boleh. Next week. Coach kasih solusi.